bersyukur bahwa masih menjaga kita sampai hari ini. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, aku mau tampilkan satu video ya. Kemarin kita sudah ada tampilkan video mengenai profesi orang beriman ya, terus juga nafas hidup orang Kristen, lalu apa itu Roh Kudus ya. Ini aku akan tampilkan juga mengenai hal yang hampir sama, tapi semoga juga kembali menguatkan kita. Setelah itu baru kita akan berdoa dan memulai pembacaan kita ya. Oke, seperti chat yang di Zoom, urutannya. Oke, sebentar aku share screen ya. Oke, baik. Kita akan melihat mengapa Allah itu tersembunyi ya. Oke, sebentar. Halo Niko, selamat malam. Ini Niko Lasrudok dan Niko Prabowo ya. Oke, kita lihat sama-sama videonya. Pernahkah kita merenungkan siapa pencipta alam semesta dengan segala isinya? Siapa yang mengatur keberadaan kita di bumi ini? Jawabannya adalah Allah. Namun, siapa dia? Mengapa dia tersembunyi? Alkitab menjawab, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah adalah roh, maka dia tidak dapat dihubungi oleh indera jasmani kita. Allah harus dihubungi dengan organ yang tepat. Sama halnya dengan gelombang wifi tidak terlihat oleh mata kita. Gelombang wifi hanya dapat diterima oleh penerima wifi. Bunyi suara hanya dapat diterima oleh organ telinga kita. Oleh sebab itu, Allah menciptakan manusia dengan 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Melalui rohnya, manusia dapat berkomunikasi dan menerima Allah, Sang Roh secara pribadi. Kemudian Allah kita juga adalah Allah Tritunggal. Ini adalah rahasia yang ajaib. Ia adalah Allah yang esa. 1 Korintus pasal 8 ayat 6a berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Tetapi Allah juga memiliki aspek 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tujuannya adalah untuk dapat kita kenal dan alami sebagai kasih karunia, dan persekutuan. 2 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini menunjukkan Allah tidak ingin jauh dari kita. Ia ingin beserta dengan kita dan hidup di dalam kita. Hari ini Allah telah menyatakan dirinya melalui 4 jalan. Pertama, melalui alam semesta yang menceritakan kemuliaan Allah. Kedua, melalui Alkitab yang mewahyukan dirinya dan tujuannya yang kekal. Ketiga, melalui Tuhan Yesus yang menyatakan Allah dengan sempurna. Keempat, melalui saksi-saksi Kristus yang memuliakan Allah. Haleluya! Ia ingin mewahyukan dirinya ke dalam orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita berdoa. Ya Allah, aku rindu mengenalmu dengan benar di dalam rohku. Terima kasih Engkau telah menyatakan dirimu dengan jelas melalui alam semesta, melalui firman-Mu, melalui diri Tuhan Yesus, dan melalui saksi-saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana kenapa Allah itu tersembunyi, ya, karena hanya bisa didapatkan atau dinikmati melalui roh kita ya. Oke, teman-teman sekalian, malam hari ini kita sering bertanya, Tuhan Engkau di mana? Di saat aku demikian, kenapa Engkau tidak menyertai? Tapi ternyata Dia ada di dalam roh kita dan hanya bisa dijamah ketika kita di dalam roh. Maka teman-teman sekalian, semoga nanti pembacaan kita juga kembali meneguhkan kita. Kenapa Rasul ya, bahkan Paulus juga bisa sampai sekuat itu. Ya, amin. Oke, sebelum kita mulai pembacaan, mari kita berdoa ya. Setelah kita doa lalu kita baca bergantian seperti urutan yang ada, dan lalu kita sama-sama akan nanti setelah baca seperti biasa tanya jawab ataupun berbagi apa yang didapat ya. Amin. Oke, Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, ini mengucap syukur atas kesempatan demi kesempatan, baik secara pribadi maupun bersama-sama, yang boleh kembali menikmati kehadiran-Mu, Tuhan, dalam Alkitab. Berkatilah ya Tuhan, supaya melalui apa yang kami baca, apa yang kami lihat, ini bukan hanya menjadi pengetahuan, bukan hanya menjadi tulisan hitam di atas putih, tapi boleh menjadi pengalaman kami masing-masing. Tuhan, sertailah kami masing-masing yang hadir, juga teman-teman yang belum bisa bergabung. Sungguh Tuhan, kami percaya di dalam nama-Mu ada kasih karunia dan persekutuan. Kami berdoa, sungguh ya Tuhan, sertailah kami. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Jadi kita akan baca terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita sharing ya. Oke. Karena ayatnya cukup singkat ya, jadi boleh satu orang satu ayat demikian. Lalu kita akan sharing. Baik. Dari Kisah Rasul pasal 28 ayat 16 sampai 31 ya, nanti akan direview lagi setelah kita baca. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Kontak dengan para pemimpin agama Yahudi. 17. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak melakukan apapun yang menentang bangsa kita atau adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentang hal itu, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau." Amin. Tetapi kami ingin mendengar engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang aliran ini kami tahu bahwa di mana-mana ada perlawanan terhadapnya. Menunaikan ministry di Roma, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya, yang menerangkan dan bersaksi kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Lalu bubarlah pertemuan itu tanpa ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan hal yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang berasal dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Amin. Setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri dan menerima semua orang yang datang kepadanya. 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa yang memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat yang terakhir sangat baik ya. Bagaimana kalau kita bacakan sama-sama? 1, 2, 3. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah, ajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oke, jadi teman-teman sekalian aku akan sedikit review. Nanti ada yang mau sharing atau bertanya, silahkan ya. Oke, baik. Jadi kita sampai di penghujung dari kisah para rasul. Esok kita akan masuk ke kitab Roma. Nah, jadi dari keempat kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita melihat bahwa Allah terus mewahyukan dirinya melalui dirinya sendiri. Tapi hari ini dalam kisah Rasul dari pasal 1 sampai pasal 28, Tuhan ya mewahyukan dirinya melalui para rasul. Karena apa? Nah, Tuhan telah menjadi roh yang tinggal dalam diri para rasul juga tinggal dalam kita hari ini. Oke, sekali lagi dari pasal 27 kita bisa melihat bagaimana ternyata hari ini ya Paulus juga memiliki bahkan para rasul juga menjadi orang-orang yang bisa mewahyukan ya kepada orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang harusnya tidak memiliki atau mengikuti keinginan diri sendiri. Karena kemarin kita sudah bahas ya bagaimana adanya orang-orang yang tinggal atau terhanyut ya atau terbawa oleh laut ya, karena kita ada di dalam perahu dan hari ini hidup kita diwahyukan atau diumpamakan adalah perahu. Jadi teman-teman sekalian, maka itu perlu pasal 28 ya yang berkata apa tadi kemarin ya, ayat yang ke-15. Saudara-saudara seiman yang di sana telah mendengar kabar tentang kami dan mereka datang menjumpai kami. Artinya apa? Ketika Kristus sudah tersampaikan atau tersalurkan melalui kita, orang-orang di sekitar kita, teman-teman, keluarga, siapapun itu pasti tertarik pada Kristus. Tapi kalau sebaliknya, mereka malah melihat yang lain, mereka tidak mengenal Kristus, itu perlu ditanya-tanya. Ya. Dari ini pekerjaan kita, perkuliahan kita, pendidikan kita, apapun yang kita punya, haruslah menunjukkan bahwa kita milik Kristus. Ya, jadi dari tadi yang kita baca ayat 17 ya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, saudara, meskipun aku tidak melakukan apapun yang menentang bangsa kita atau adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan pada orang-orang Roma. Ini adalah bukti dari ketika Paulus atau kita pun hari ini mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, situasi di sekitar lingkungannya pasti juga menjadi bertentangan dengan Kristus. Entah itu melalui kita jadi sibuk lihat sosial media, entah itu kita dibuat sibuk oleh pekerjaan, ya, segala macam cara iblis kerjakan. Tetapi apa Paulus kembali lagi meneguhkan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara tentang kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Artinya apa? Artinya karena adanya orang-orang yang belum percaya atau belum mengenal Tuhan dengan sepenuhnya, maka Paulus atau kita hari ini juga perlu berbagian untuk menyelamatkan mereka. Ya, jadi ini bukan hanya perkataan dari saya, tapi ini adalah perkataan dari Alkitab dan hanya aku sampaikan dengan sederhana supaya kita semua mengerti ya. Oke. Lalu ayat selanjutnya, ayat 24 dikatakan, tapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang aliran ini kami tahu bahwa di mana-mana ada perlawanan terhadap. Bayangkan ya, Tuhan yang adalah Allah yang pencipta, dikatakan memiliki aliran. Padahal sekali lagi, kita hari ini Kristen karena kita ikut Tuhan. Bukan karena kita mengikuti aliran apapun. Memang kita tahu ada banyak ya, aliran hayat batini, pentakosta, ya karismatik dan sebagainya. Nah ini kita tahu. Tapi hari ini apa yang mempersatukan kita? Diri Kristus sendiri. Ya, sama seperti apa yang telah Paulus katakan. Bagaimana Paulus berbicara, ya Paulus menyampaikan, ya. Lalu juga sampai akhirnya di ayat-ayat tadi, ya. Kita lihat di sini 23 ya sangat baik. Nah, mereka menentukan satu hari untuk Paulus. Pada hari itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan bersaksi kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa
Dan kita para nabi berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Dan kita lihat waktu ini tidak cepat, tapi lama, dari pagi sampai sore. Artinya apa teman-teman? Hari ini kita hidup juga perlu proses demikian. Nah, dari pagi, siang, sore. Dan pagi sampai sore kita artinya apa? Dari awal kita hidup sampai nanti Tuhan memanggil. Teman-teman sekalian, jadi oleh karena itu jangan berkecil hati. Kak, aku belum bisa menginjil, belum bisa berbicara pada teman tentang Tuhan Yesus. Jangan berkecil hati. Tapi apa? Berjuanglah bersama-sama. Ya, jadi misalnya ada terberkati di ayat mana? Share saja di status WhatsApp ataupun Instagram. Karena tidak ada orang yang mau atau mungkin teman-teman kita, seorang rohani, memang pasti ada atau mungkin ada juga. Tapi apa? Jangan takut. Karena kita menyebarkan kabar baik. Ya, jadi oleh karena itu Paulus dengan berani, bahkan dia nekat, ya, dia bisa mengajukan bandingnya di pasal-pasal sebelumnya. Oleh karena itu tadi juga di video kita tahu bahwa kita harus menggunakan organ yang tepat. Ya, oleh karena itu ayat 25 sampai 27 ini sangat juga menjadi teguran ya. Kita lihat lagi bahwa di sini segera ke warna lain ya, hijau. Ya. Bilang apa? Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan peran-peran Nabi Yesaya. Kamu akan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Hati-hati. Ya, kita juga masih tinggal dalam dunia. Ya, oleh karena itu jangan biarkan situasi lingkungan sekitar membuat hati kita menebal, membuat telinga kita tidak bisa mendengar. Jadi kalau ada ajakan Roh Kudus membaca kitab, bacalah. Ajakan Roh Kudus untuk berdoa, berdoalah. Nah, kalau sampai kita menolaknya atau membiarkannya, itu akan menjadi tumpul, lama-lama kita akan menjadi orang yang bebal. Bahkan sama seperti orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam kepala. Oke, aku sampai di sini. Ada yang mau sharing atau bertanya? Dipersilahkan. Puji Tuhan. Min, aku juga menikmati ya tadi di ayat 28. Kalau kita tuh perlu tahu bahwa keselamatan yang berasal dari Allah harus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan ini sebenarnya bukan hanya PR-nya Paulus ya, tapi juga PR kita yang hari ini membaca firman Tuhan. Karena kan kita udah tahu, tetapi apa yang kita dengar ini nggak boleh hanya sampai kepada kita aja gitu, tapi perlu kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal kerajaan Allah gitu. Memang pada saat memberitakan kerajaan Allah ini nggak gampang ya. Banyak hal-hal yang Paulus alami, juga rasul-rasul alami itu yang nggak enak gitu. Tapi kita percaya ya yang kemarin kita baca bahwa Allah itu senantiasa menjaga kita gitu ketika kita bagi Tuhan gitu. Jadi hari ini mungkin kisah para rasulnya udah beres kita baca, tapi kisahnya para rasul ini tetap berjalan, yaitu melalui kita rasul-rasul ya. Kan istilahnya kita ini adalah ambasador ya, ambassador of Christ. Jadi sebenarnya dimanapun kita berada, kita kuliah dimanapun, kita ini adalah rasul-rasul yang Tuhan aturkan untuk memberitakan kerajaan Allah. Dengan cara apa ya? Sebenarnya bukan dengan cara bergerilya ya, kita sebarin gitu kan secara terang-terangan gitu sampai ditangkap satpam, nggak gitu, tapi ketika kita berkontak atau berkomunikasi dengan teman-teman kita, ya kita bisa menjadi kesaksian yang hidup gitu, menjadi Injil yang hidup, sama seperti Paulus ya. Ketika dia bersama dengan orang-orang, kan orang-orang juga ngelihat sikapnya Paulus seperti apa, tindak tanduknya dia tuh seperti apa gitu, sehingga mereka nggak perlu dipaksa banget gitu sama Paulus, percaya Tuhan gitu, tapi mereka juga melalui tindakan Paulus mereka bisa percaya Tuhan gitu, bisa mengapresiasi Allah. Ya semoga melalui hal ini juga orang-orang sekitar kita bisa melihat ada Allah di dalam kita itu tertampil. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Maria. Lain ada yang mau tanya, sharing, atau yang di luar dari pembacaan kita tidak masalah.
Oke, aku hitung mundur ya. 1 sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi nanti setelah ini kita akan selesai ya. Semoga ya teman-teman bagaimanapun situasi dan kondisi ya, kita tidak undur ya, kita tidak menjadi yalah teman-temanku juga di sekeliling nggak ada yang rohani-rohani amat tapi diberkati. Nah, itu mungkin pikiran dari si jahat ya. Memang diberkati, tapi mereka kehilangan berkat yang sejati, yaitu diri Kristus sendiri. Nah, jadi sekali lagi, Paulus ya tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri, ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Ya, 31 terakhir tadi sudah percaya sama-sama bahwa dengan terus terang ya dan tanpa rintangan apa. Maksudnya tanpa rintangan itu artinya apa? Tidak ada dari diri sendiri yang menghalangi. Ya, memang pasti dari lingkungan luar menghalangi. Kristenisasi nih dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, kita adalah saksi-saksi Kristus. Ya, kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah. Kenapa kita tidak memberikannya atau membawanya kepada orang lain juga? Kan kita nggak pengen toh, misalnya dari keluarga ya, kita sendiri yang naik kalau nanti Tuhan datang. Justru sekeluarga dan sekeluarga teman-teman kita, misalnya kita di kampus ya satu kelas ada 30-40 orang, semuanya bisa percaya Tuhan, kan itu luar biasa. Dan di kantor ya kita selantai mungkin 20 orang ya. Mereka semua melihat kita, mereka melihat Kristus, juga itu satu berkat yang besar. Ya. Jadi moga melalui pembacaan Alkitab dan doa kita setiap hari, Tuhan semakin ditambahkan dan ditampakkan kepada orang lain. Amin. Sampai di sini ya, kita akan tutup dalam doa. Apakah ada yang bersukarela mendoakan kita semua? Oke, puji Tuhan, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, Tuhan, karena Dikau telah mewahyukan diri-Mu sendiri kepada kami juga hari ini. Terima kasih atas Nicholas Rudolf, Nicholas Prabowo, Moraganda, Ella, Meksiana, Kak Maria, juga hamba-Mu, dan teman-teman lain yang belum bisa bergabung. Tuhan mohon malam hari ini kami akan beristirahat atau melakukan kegiatan lainnya. Sertailah ya Tuhan, kami bersyukur. Sungguh kami dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah kami. Oleh karena itu, berkatilah juga melalui setiap kesetiaan kami ini, Engkaulah yang menggantikannya. Tuhan, terima kasih, segala kesehatan kami masing-masing, kerjaan maupun pendidikan kami masing-masing juga. Semoga Engkau terus menambahkan diri-Mu, sehingga banyak orang boleh melihat Engkau melalui kami. Tuhan, sertailah juga kedua orang tua kami masing-masing, dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau telah memanggil dan menentukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, baik.